Salam, puji Tuhan, selamat pagi. Di mana oleh kemurahan Tuhan kita semua bisa ada saat ini dalam rumah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari Bapak Mama semua, bersaudara semua, kita buka hati firman Tuhan pada siang ini. Saya berikan tema yaitu hati-hati dengan hatimu. Teksnya saya ambil dalam Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya berikan judul jaga hatimu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa hati adalah satu hal terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain. Ada sebuah pepatah yang berkata, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Haleluya, jemaat Tuhan. Menurut pandangan kita, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Mungkin ada yang mengatakan pikiranlah, harta, kesehatan. Saya katakan bahwa semuanya itu baik dan benar dan penting dijaga. Namun ada satu hal terpenting yang perlu kita pelajari saat siang ini untuk dijaga lebih dari yang lain, itu adalah hati. Ada sebuah cerita, ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Apa yang mereka lihat di depan rumah mereka? Mereka melihat bahwa ada tetangga yang sedang menjemur pakaian. Lalu sang istri ini memberikan komentar. Ia memprotes kerja tetangga itu. Dia berkata kepada suaminya bahwa baju-baju yang dicuci itu oleh tetangganya itu kurang bersih. Sepertinya tetangga ini tidak tahu bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Suaminya hanya menoleh kepada sang istri, tetapi ia tidak berkomentar apapun. Setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istrinya berkomentar tentang kurang bersih, tidak tahu bagaimana cara cuci pakaian yang bersih. Selalu saja dia katakan kepada suaminya. Bahkan dia berkata, apakah suaminya ini, tetangganya ini, ketika waktu memakai pakaian tidak menyadari bahwa istrinya mencuci pakaian tidak bersih. Pada suatu pagi, ketika sang istri ini bangun, dia terkejut. Dia melihat dari jendela tetangga ini mulai menjemur pakaian. Dia merasa kaget karena dia melihat bahwa pakaian yang dicuci tetangga ini kelihatannya bersih dan cemerlang. Dia mulai berpikir bahwa wah, tetangga ini mulai pintar, mulai tahu bagaimana caranya mencuci pakaian dan mulai mengerti deterjen mana yang bagus dengan membuat pakaian cuciannya itu terlihat bersih. Dia berkata kepada suaminya, lihat bahwa tetangga
Seringkali kita sudah mengerti bagaimana cara mencuci pakaian yang bersih. Tetapi apa yang dikatakan oleh suaminya? Dia berkata, pagi-pagi sekali saya sudah bangun dan saya membersihkan jendela kaca. Jadi yang jadi masalah di dalam hal ini bukan bagaimana cara mencuci pakaian yang benar, tetapi yang menjadi masalah adalah jendela kaca kita yang kurang bersih. Bukan bagaimana cara tetangga itu, tetapi yang perlu saya katakan di dalam cerita ini, kaca jendela yang kurang bersih. Suaminya berkata kepada istrinya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, begitulah dengan kehidupan apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran dan jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, setiap orang percaya harus hidup dengan menjaga hatinya agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif. Bapak-bapak yang saya kasihi, cara untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup ini, caranya adalah menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif. Lewat firman Tuhan, saya akan ambil 2 poin. Yang pertama, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu bisa kita lihat di bagian A. Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena yang menguji hati dan melihat hati kita. Di dalam Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-23, di situ dikatakan doa Daud, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Daud berdoa kepada Tuhan agar selidiki aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Untuk menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu membawa hati kita kepada Tuhan sebagaimana Daud lakukan, yaitu lewat doa. Karena Tuhan yang menguji hati dan melihat hati kita. Dan apa yang kedua adalah firman Tuhan adalah sarana yang efektif dan dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu kita perlu baca firman Tuhan setiap hari dan belajarlah. Belajar dari firman Tuhan itu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam diri
baik buruknya seseorang. Dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu jagalah hatimu baik-baik. Ingat jemaat Tuhan. Jaga, kita perlu jaga hati kita baik-baik. Sebab hati ini menentukan jalan hidup kita. Hati ini menentukan jalan hidup kita. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Saya memberikan contoh, ada beberapa contoh ketika kita tidak bisa dapat menjaga hati ini. Dan contohnya saya akan sampaikan ketika hati mereka tidak bisa menjaga hati mereka. Contoh Hawa. Yang pertama Hawa makan buah pohon yang telah dilarang Tuhan. Karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Itu bisa kita lihat di Kejadian 36. Ya. Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Bukankah seringkali kita juga tidak bisa menjaga hati kita, sehingga seringkali kita merasa tertarik melihat keindahan-keindahan, bujukan-bujukan manis dari si iblis lewat keadaan dunia, situasi, sehingga menggoda hati ini, sehingga kita lupa akan larangan-larangan yang terdapat dalam firman Tuhan bahwa jangan. Tetapi Hawa tidak bisa menjaga hatinya. Dan contoh yang kedua adalah Kain. Kain begitu panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Itu bisa dilihat dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6. Mengapa hati Kain begitu panas? Karena dia melihat bahwa persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Dia tidak bisa menjaga hatinya, sehingga dia marah, dia panas hati, dia iri kepada adiknya. Bukankah sekali kita pun seperti itu? Kita melihat orang lain lebih beruntung, orang lain kok doanya dijawab. Kita melihat keberhasilan orang, ya, sehingga membuat terkadang tanpa kita sadari kita tidak bisa menjaga hati kita. Bukankah seringkali juga hati kita menjadi panas? Jemaat Tuhan yang saya kasih, kita lihat Saul juga seperti itu. Hatinya panas sekali ketika dia melihat Daud. Dia berupaya untuk membunuhnya. 1 Samuel 18 ayat 7-8. Mengapa hati Saul begitu panas? Karena dia mendengar putri-putri, perempuan-perempuan yang berkata bahwa Daud mengalahkan berlaskar-laskar, sedangkan Saul mengalahkan beribu-ribu. Dia mulai iri, dia mulai takut kedudukannya digeser oleh Daud. Bukankah kita juga seperti itu seringkali? Banyak orang Kristen juga takut kedudukannya diambil. Kita melihat orang Kristen lebih maju, kita mulai panas hati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Tuhan tidak berkenan orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dan kesempatan dari Tuhan. Dia akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan.
Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Dan kita lihat dari contoh-contoh yang ada, kita lihat salah satunya Daud. Daud dipilih oleh Allah karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Belum kita sadari, Yesaya 26 ayat 7 berkata, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jejak orang benar adalah jalan yang lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, oleh karena itu pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran kita, perbuatan dan perkataan kita benar di hadapan Tuhan. Ketika ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita. Kita akan kehilangan itu. Sukacita dan damai sejahtera akan hilang dan berkat-berkat dari Tuhan munculnya. Jemaat Tuhan, bagian yang kedua, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat 23 bagian B. Dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana supaya bisa terpancar kehidupan? Yang perlu kita sadari, kita perlu menjaga hati untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. Sebab Tuhan ahli memulihkan hati dan menjadikan sesuatu yang indah, berharga di mata Tuhan. Kita lihat semua perumpamaan tukang periuk di Yeremia 18 ayat 1 dan 6. Bagaimana tukang periuk ini membentuk tanah liat itu menjadi satu bencana yang indah. Sebab hati manusia mencerminkan siapa sebenarnya dia. Ya. Kita perlu menjaga hati untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, karena kita sadari bahwa hati manusia mencerminkan sebenarnya dia. Itu di Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Haleluya. Hati ibarat sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Ternyata hati tidak dengan sendirinya bersih. Bapak-bapak, jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa hati ini tidak dengan sendirinya bersih. Karena itu kita harus terus-menerus menjaganya agar tidak tercemari apa yang terisi dalam hati itu yang keluar dalam tindakan. Ini yang perlu kita jaga. Menilai manusia atau seseorang berarti kita sedang melihat isi hatinya. Karena itu, untuk mengevaluasi dan menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Ketika seseorang melakukan evaluasi, ketika dia menilai dirinya sendiri, maka perlu kita ketahui pasti ada kendalanya. Adanya keakuan
yaitu ego, kesombongan diri, adanya kemunafikan atau keengganan untuk mau berubah. Itulah kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengevaluasi diri kita sendiri. Diperlukan kerendahan hati untuk mengevaluasi diri kita. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutupi hati dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Untuk menjaga hati, kita harus bisa memberi waktu khusus untuk duduk diam dan mengoreksi sikap hati kita. Bahkan kita harus lakukan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam dalam hari-hari kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, perlu bagi setiap orang percaya memberikan waktu khusus merenung setiap sikap hatinya. Apa sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Dimulai dari detik pertama saat kita harus menjaga hati kita. Ketika kita terbangun dari tidur, di situ sebagai orang percaya kita harus menjaga hati kita dengan cara apa, jemaat Tuhan? Kita ambil saat teduh, kita duduk diam sejenak di kaki Tuhan dengan mengucap syukur untuk kasih karunia Allah, untuk penjagaan dan pemeliharaannya. Tuhan yang begitu sempurna untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kita. Lalu meminta Tuhan memampukan kita untuk menjaga setiap ucapan yang keluar dari lidah, bibir, mulut kita sepanjang hari yang akan kita jaga. Jemaat Tuhan yang saya kasih, mari pada kesempatan saat ini saya menghimbau, saya mengajak pada semua yang ada, mari kita menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang akan tahu siapa kita. Orang akan tahu siapa kita dari sikap kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih, saya tidak perpanjang firman Tuhan, tetapi saya ajak, mari buka hati, minta Tuhan mengoreksi, dan kita mari saat ini mengevaluasi diri kita. Apakah hati kita sudah bersih di hadapan Tuhan? Seperti Daud, dia meminta Tuhan, selidikilah, kenalilah hatiku ini, karena hati itulah sentra. Ketika hati kita bersih, maka pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita juga akan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Selidiki aku, ya Tuhan. Lihat hatiku, kenali aku siapa